Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat menjalankan aktivitas kita di pagi hari ini. Oke teman-teman, hari pagi ini saya sudah menyelesaikan proses perkawinan silang ya. Tadi ini sudah banyak buahnya ya. Sudah lumayan teman-teman ya. Saya sudah habis melakukan tadi proses perkawinan silang, dan selama perkawinan silang itu kita menunggu waktu minimal seminggu atau 10 hari ya dalam mengawinkan semangka ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi kita harus menunggu, memakan waktu seminggu atau minimal 10 hari. Oke teman-teman, di sini buahnya ada yang tumbuh dua ya teman-teman, seperti ini ada yang dua ya. Tapi alhamdulillah nanti ini saya akan tetap pelihara dua ini, jangan satu jalur dua ini ya, karena melihat tangkai dan bunganya ini termasuk buah yang super ya. Jadi kita harus memasukkan asupan pupuk itu di sini ya teman-teman ya, di sini ya, jangan di sini ya, jangan di sini. Kalau di sini sangat berbahaya untuk buah, bisa pecah buahnya ya, ataupun busuk batang ya. Kita harus di sini ya, dengan dosis yang agak tinggi ya teman-teman. Makanya saya buat lubang begini semua. Sebenarnya dalam proses perkawinan silang itu kita tidak boleh memasukkan asupan pupuk ya, karena berbahaya untuk buah. Cuman agar supaya cepat memacu pembesaran buah, kita memasukkannya di sini teman-teman ya. Di sini lumayan jaraknya agak jauh, jadi pupuk itu enggak langsung melesat ya, atau cepat dimakan buah ya, dimakan semangka ya. Dia pelan-pelan menariknya ya, begitu teman-teman ya. Seperti inilah, sudah pas di umur 25 hari ini ya teman-teman ya, kita kasih kawin dia ini. Oke teman-teman, sudah 3 hari sama ini ya saya mengawinkannya ya. Dalam proses 3 hari ini saya kasih kawinnya, dan ini semua jalur tunggal saya hidupkan ini teman-teman, kecuali pemutingan kemarin yang tidak, karena mengingat stok pupuk masih lumayan, kayaknya lebih dari cukup sampai panen nanti ya, seperti ini. Dan ini adalah semangka varietas Madrid ya. Dulu saya sering memakai varietas ini teman-teman, varietas Amara. Amara sebenarnya bagus, cuman kekalahannya kalau di musim penghujan itu dia cepat ini. Kalau di Madrid ini lumayan bagus, dia agak kebal sedikit dari hama ya. Cuman tidak boleh kalau kita tidak pantau ya, kita harus tetap memantaunya teman-teman ya. Alhamdulillah dengan kesabaran dan ketekunan kita bisa membuahkan hasil seperti ini. Kita harus sabar ya, karena dengan cuaca ekstrim ini sangat berbahaya untuk tanaman ya teman-teman. Cepat sekali seperti ulat itu menyerang ya, seperti itu teman-teman, ataupun karet tahun. Ini paretnya saya tidak bersihkan sudah nih, apa-apa teman-teman, bisa kita handle ya. Kalau di bagian sini ada campuran sedikit ya, ada Amarah, ada Madridnya. Ini berapa pokok nih untuk keseluruhan ini saya inul ini ya, semangka lonjong, yang dikenal semangka lonjong atau semangka kuning yang panjang ya.
ini dia, karena saya butuh bunganya ini. Sebenarnya kalau untuk buah ini bagus juga sebenarnya, nggak ribet untuk menanamnya ya. Ini nggak ada pemangkasan ataupun pemutingan pun bisa, kita hanya menyemprot dan memupuknya ya. Sangat mudah merawat semangka sejenis ini ya teman-teman. Bagi pemula ataupun mau coba-coba tanam semangka, kalau menurut saya, saran saya tanam sejenis ini dulu, seperti inulin ya. Kita tanam jenis inulin dulu agar tidak terlalu banyak dia punya apa, dia punya ini, dia punya teori agar tidak banyak dia punya cara-cara ya. Kalau kita semangka itu seperti itu non biji, kita itu butuh banyak anu ya pekerjaan ya, seperti memangkas dan memilih cabang buah yang harus kita buahkan, karena tidak sembarang ya, kita tidak boleh mengambil sembarang cabang ya, bisa buahnya tidak maksimal, ataupun salah memangkas kita pun itu pun bisa berbahaya untuk buah. Nah, kalau ini teman-teman tidak apa-apa walaupun tidak dipangkas, tapi kalau dipangkas bagus juga. Tapi kalau saya sih, kalau biasanya kebiasaan saya atau pengalaman saya, yang saya potong itu cuman di bagian buah aja ya, tunasnya ya. Saya potong di situ agar besar buahnya ya. Kalau ini perawatannya sangat mudah teman-teman ya. Jenis ini sangat mudah. Dia kita tanam setelah semai, setelah umur semayan cukup, kita akan pindah tanamkan. Terus itu kita akan memupuknya dan menyemprot hamanya terusnya begitu, tidak perlu lagi dipangkas agar tidak ribet pekerjaannya ya. Tapi kalaupun hasil mencari buah besar, kita harus memangkasnya juga teman-teman, agar asupan pupuk itu tidak terbagi kemana-mana. Tapi kalau untuk mau belajar, saran saya lebih bagus ini semangka kuning ini ya, dikenal semangka lonjong ya. Ini varietas inul juga sebenarnya nih teman-teman. Nah, dimana-mana saya kalau tanam semangka saya pakai varietas inul teman-teman ya. Ini dia. Ini mudah teman-teman. Kita kalau sudah begini tinggal mupuk nyemprot mupuk. Kalaupun daunnya seperti ini, nggak usah disemprot lagi, biarkan aja dulu. Ketika daunnya ada gangguan baru kita semprot lagi. Kita cuman hanya melaksanakan pemupukan terus saja ya. Setiap waktu pupuk kita harus memupuknya ya. Dan teman-teman harus tahu, harus paham, semangka ini sangat sensitif ya, sangat apa ya, tidak boleh kita mengulur waktu ya. Tiba saatnya memupuk, kita harus memupuknya, dan memupuknya itu harus diselesaikan sekaligus teman-teman ya. Nggak boleh kita memupuknya itu sudah waktu keburu malam, ini malam simpan besok aja lagi memupuknya. Nah, itu enggak boleh teman-teman, jangan ya, jangan dilakukan hal itu ya. Kita harus memupuknya itu sampai tuntas. Seberapa banyak yang kita tanam, seberapa sedikit yang kita tanam. Kalaupun kita tanam 1000 pokok, harus selesai juga memupuknya. Dan jam pemupukan itu yang sering saya pakai jam 4 teman-teman, jam 4 sore ya, jam 4 sore itu sudah waktu yang tepat bagi saya, jam 4 sore sampai selesai. Begitu juga untuk penyemprotan hama ya. Saya penyemprotan hama itu saya memakai itu waktu, memakai jamnya jam 5 kurang atau setengah 6 ya, saya pakai. Karena di jam itulah hama-hama seperti ulat itu sudah mulai bergerak dan mulai keluar. Dan kalau tidak bisa juga untuk sore-sore, minimal pagi setengah 6 itu ya, kita mulai nyemprot ya, seperti itu. Sebenarnya waktu yang bagus itu pagi ya, tapi karena
kita ini saya selalu menggunakan waktu sore jam 5 kurang ya. Nah, itu harus selesai juga cara penyemprotan teman-teman ya, harus selesai, entah jam berapa selesainya, harus diselesaikan, jangan ditunda-tunda sisa besok, nggak boleh teman-teman. Nanti itu bisa berpengaruh kepada yang lain-lain ya, bisa ini bisa berpengaruh. Tapi kalau untuk penyemprotan enggak apa-apa, kalaupun harus capek atau apa enggak apa-apa, disisakan untuk besoknya, tapi harus disemprot besoknya. Cuman kalau saran saya lebih baik diselesaikan sekaligus, jangan disimpan-simpan lagi waktunya ya. Dan pemupukan juga begitu. Kalau pemupukan semangkain teman-teman, kita harus selesaikan, meskipun itu seluas umpamanya 1 hektar kita tanam ya, kita harus menanamnya itu 1 hektar, memupuknya itu 1 hektar tuh harus selesai. Nah begitu teman-teman. Jadi semangka 1 hektar itu membutuhkan orang itu minimal 2 orang ya, kalau bisa 3 orang pun, kalau boleh 3 orang. Tapi saya kebiasaannya dulu saya 1 hektar itu cuman sendiri teman-teman, sendiri. Nah, jadi bagian pemupukan saya sendiri, bagian penyiraman saya pakai biasa dulu, saya pakai profil tangki ataupun drum ya, saya pasang penadrip dulu saat penyiraman. Tapi kalau pemupukan saya manual, masih pakai alat kocar juga ya. Oke teman-teman, saat pemupukan yang paling penting jangan pernah ada disisakan satu gawang pun ataupun satu gulutan pun, itu sangat berbahaya karena nanti buahnya tidak sama ya. Nanti buahnya itu tidak rata besarnya ya, ada besar ada kecil, dan panennya pun bisa berkurang ya, bisa bisa apa, bisa tidak maksimal ke teman-teman. Seperti itulah saran saya di pagi hari ini. Oke, sampai sebelum video kita pagi ini, saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam satu jiwa. Dan saya pun masih pengen belajar pada seluruh petani semangka Indonesia. Saya masih butuh kepada senior-senior, saran-saran dari senior agar perkembangan dan pertumbuhan semangka saya ke depannya lebih maksimal lagi. Oke teman-teman, salam sehat, salam hormat saya dari Bang Iqbal Channel. Terima kasih banyak sudah selalu menyimak dan menonton video-video saya. Amin ya rabbal alamin.